Alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia daulatan mutanawwi'ah wa amara bainakum bil ukhuwah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatah, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Indonesia adalah multicultural nation state, yaitu sebuah negara dengan penuh keanekaragaman suku, bahasa, budaya, adat istiadat maupun agama. Bukan hanya se-Asia Tenggara, tapi dunia juga mengakuinya. Namun keanekaragaman yang ada di Indonesia saat ini menjadi konflik yang bisa merusak persaudaraan dan kebinekaan. Indonesia adalah negara yang moral dan multikultural. Namun karenanya Indonesia sering kali terjadi krisis toleransi, kebiasaan memperdebatkan perbedaan, hingga munculnya hinaan, ancaman, bahkan konflik sosial yang berkepanjangan. Betul hadirin? Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dalam sabdanya, al-ikhtilafu baina ummati rahmah. The difference among my ummah is a great. Perbedaan yang ada pada umatku adalah rahmat. Maka penting kiranya bagi kita masyarakat Indonesia maupun ASN haruslah menerapkan bahwa yang namanya Indonesia dengan penuh keanekaragaman yang ada. Hal ini terbukti menurut Badan Survei Geospasial menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat 718 bahasa, 1.340 suku bangsa, 1.239 budaya, bahkan 13.466 pulau. Ini merupakan sunatullah yang harus kita jaga keutuhannya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, saya akan menyampaikan renungan dakwah Al-Quran dengan tema merajut persaudaraan dalam bingkai kebinekaan, dengan landasan Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan.
Lalu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menurut Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ibnu Abi Mulaikah dalam kitab Ahkamul Quran jilid 2 halaman 518 menyebutkan bahwa sababun nuzul ayat ini ialah berkenaan dengan penaklukan kota Mekah. Pada saat itu Bilal naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Lantas secara lantang seseorang berkata, "Pantaskah budak hitam legam ini mengumandangkan azan di atas Ka'bah yang mulia?" Lalu sahabat Rasul pun menjawab, "Sekiranya Allah membencinya, Allah pasti akan menggantinya." Maka turunlah surah Al-Hujurat ayat 13 ini sebagai penegas bahwa Islam menghargai keanekaragaman. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 ini hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita manusia dari jenis laki-laki dan perempuan bukan tanpa sebab, tapi tujuannya adalah lita'arafu, yaitu saling kenal mengenal. Maka janganlah kita membangga-banggakan suku, membangga-banggakan golongan kita, sebab inna akramakum indallahi atqakum, bahwa yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Maka hadirin rahimakumullah, timbul satu pertanyaan. Bagaimanakah keadaan persaudaraan di negeri kita tercinta kita saat ini? Alhamdulillah, masih banyak masyarakat kita yang senang berbagi, saling peduli, saling menghormati, saling bertoleransi, sering senantiasa menasehati dalam rangka menuju ridha Allah Rabbul Izzati. Namun di sisi lain, kecintaan kita kepada dunia bisa saja melemahkan ikatan persaudaraan kita. Hal ini terbukti pada saat terjadinya perang Uhud, yang awalnya tentara muslim dapat meraih kemenangan, namun karena terlena dengan harta rampasan perang sehingga dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid untuk merebut kekuasaan tentara muslim, sehingga berujung pada kekalahan tentara muslim. Hal ini menunjukkan bahwa kecintaan kita kepada dunia bisa saja melemahkan ikatan persaudaraan kita. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita senantiasa menjaga ikatan persaudaraan demi kokohnya bangsa Indonesia. Hal ini dipertegas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara kedua saudaramu itu, dan takutlah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Maka hadirin yang berbahagia, dari apa yang disampaikan mari bersama kita amati.
Jangan sampai karena perbedaan pangkat membuat kita saling tak mendekat. Jangan sampai karena perbedaan jabatan membuat kita saling tak memperdulikan. Jangan sampai karena perbedaan nasab kita saling menghujat. Jangan sampai karena perbedaan suku, bangsa dan agama kita saling menghina. Yang kaya menolong yang miskin, yang kuat membantu yang lemah, yang besar menolong yang kecil. Jika hal ini dapat kita realisasikan, maka kuatlah ikatan persaudaraan. Betul hadirin? Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari paparan yang saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa keanekaragaman merupakan sunatullah yang harus dijaga keutuhannya. Maka dalam rangka merajut persaudaraan dalam bingkai kebinekaan, ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, marilah kita saling kenal mengenal, saling menghargai dan saling bertoleransi. Apalagi kita sebagai ASN punya fungsi sebagai pemersatu bangsa. Dan yang kedua, budayakan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah dan juga ukhuwah wataniyah. Dari uraian yang disampaikan, mari kita renungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna man da'a ala asabiyatin wa laisa minna man mata ala asabiyatin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dari golongan kami orang yang membangga-banggakan kesukuan, dan bukan dari golongan kami orang yang mati karena membela kesukuan. Dari uraian ini saya tutup dengan sebuah pantun. Tak ada tuyul yang tak botak, tak ada bisul yang tak bengkak. Mari seragamkan gerak, maju serentak, jangan memihak agar bangsa Indonesia tetap tegak. Walau berbeda suku, bahasa, adat istiadat maupun agama, jalin komunikasi, tumbuhkan sinergi demi kejayaan negeri. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.